menggugah jiwa. Khotbah Jumat di Masjid Raya IKK, Kantor Bupati, Padang Pariaman. Kesombongan adalah jalan setan. Padang Pariaman, suasana khidmat dan penuh renungan mewarnai pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Raya IKK, Kantor Bupati Padang Pariaman, Jumat 28 Agustus tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Robi, Sekretaris Semi Syarikat Islam Sumatera Barat, dipercaya menjadi imam sholat Jumat. Sementara Ketua Laznas Syarikat Islam Sumatera Barat, Dr. Fakhri Zaki, tampil sebagai khatib dengan menyampaikan pesan keagamaan yang mengajak seluruh jamaah untuk melakukan introspeksi diri. Tema khotbah Jumat kali ini menyoroti satu sifat yang kerap tidak disadari manusia, tetapi memiliki dampak besar dalam kehidupan, yakni kesombongan. Di hadapan jamaah, pesan khotbah menegaskan bahwa kesombongan bukan sekadar persoalan sikap atau perilaku terhadap orang lain. Kesombongan dapat menjadi penyakit hati yang perlahan menjauhkan manusia dari rasa syukur, kerendahan hati, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan terjerumus karena sombong. Salah satu pesan utama yang disampaikan adalah bahwa kesombongan merupakan sifat yang harus diwaspadai oleh setiap manusia. Dalam kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa dirinya lebih tinggi dan lebih baik. Dari sinilah jamaah diajak memahami bahwa merasa paling hebat, paling benar, paling berkuasa, atau merendahkan orang lain bukanlah kemuliaan. Jangan sampai jabatan membuat kita sombong. Jangan sampai harta membuat kita lupa diri. Jangan sampai ilmu membuat kita merasa paling pintar. Sebab semua yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian inti pesan yang disampaikan dalam khutbah tersebut. Khutbah juga mengingatkan bahwa manusia boleh memiliki kedudukan tinggi, kekayaan, ilmu, jabatan, maupun pengaruh. Tetapi semua itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk merendahkan sesama. Jabatan hanyalah amanah. Pesan tersebut terasa semakin relevan karena pelaksanaan sholat Jumat berlangsung di lingkungan kantor Bupati Padang Pariaman, tempat para aparatur dan pemangku kepentingan menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat. Jabatan, menurut pesan moral khutbah, bukanlah simbol untuk meninggikan diri, melainkan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya semakin rendah hati pula sikapnya kepada masyarakat. Sholat Jumat kemudian menjadi momentum untuk kembali mengingat bahwa manusia pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Tidak ada jabatan yang kekal, tidak ada kekayaan yang dibawa selamanya, dan tidak ada kekuasaan yang abadi. Yang tersisa adalah amal dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat bukan sekadar ritual, tapi momen berbenah. Kegiatan sholat Jumat di Masjid Raya IKK tersebut bukan hanya menjadi rutinitas ibadah mingguan, tetapi juga menjadi ruang untuk mengingatkan umat agar terus memperbaiki diri. Melalui khutbah yang disampaikan Dr. Fakhri Zaki, jamaah diajak membuang jauh sifat merasa lebih tinggi daripada orang lain dan menggantinya dengan tawadu, rasa syukur, kepedulian, serta keikhlasan dalam menjalankan amanah. Pesan akhirnya sederhana namun menggugah. Jangan sombong karena apa yang kita punya hari ini, sebab semuanya bisa hilang kapan saja. Rendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan muliakan sesama manusia. Dari Masjid Raya Ali Mukhni IKK Kantor Bupati Padang Pariaman, pesan Jumat hari ini menggema, lawan kesombongan, jaga hati, dan ingat bahwa semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law kana al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala azza wa jalla, a'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ma mana'aka alla tasjuda is amartu qala anak tairu minhu khalaqtani min nari walaqtahu min tin. Apakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau bersujud pada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Sambil duduk istilah istiqomah dan tumaninah di masjid yang kita cintai ini, marilah kita tafakur sejenak seraya mencadangkan puji syukur dalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Berkuasa, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Kaya, Maha segala-galanya. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai mensyukuri segala nikmat yang telah Allah titipkan pada kita. Allah SWT memaklumkan pada kita semua, barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat kepada Allah, akan kutambah dan tambah. Tapi ingat, dengan kufur sesungguhnya azabku sangat amat pedih. Salat dan salam adalah selalu kita doakan semoga tercurah pada aura junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling jujur sifatnya, paling mulia budi pekertinya, paling tinggi akhlaknya, paling sayang pada sesamanya, paling rukun rumah tangganya, paling adil putusannya, paling bijak kebijaksanaannya, paling banyak wiridnya, paling kuat tahajudnya, paling sempurna salat dan puasanya. Itulah Rasul. Konon pada bapak saudara-saudara yang sudah menaikkan ibadah haji, umrah, sudah tetes air mata mengalir membahasai pipi sebagai pelepas daga kerinduan umatnya. Rasul itu tak lain dan tak bukan Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Satu ketika Imam Ghazali memberikan ungkapan nasihat pada kita semua. Beliau mengatakan, hanya yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Yang keluar dari mulut hanya sampai ke telinga, tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang ikhlas saja yang mampu untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah jamaah rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan orang tasawuf mengatakan, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Ada istilahnya jemaah rahimakumullah. Dalam konteks ini memiliki 3 makna. Yang pertama, kita hendaknya tidak mau terkenal. Kenapa? Karena sudah terkenal, dengan mudah membelokkan niat yang semulanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, niat yang semula hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita lakukan karena Allah.
Kalau sudah terkenal, pada akhirnya bukan lagi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin kita dipuji-puji orang, ingin kita disebut-sebut nama kita sama orang. Sebuah ungkapan bijak mengatakan, la ya'rif wali ilwali, dan tidaklah wali dikenal kecuali oleh wali sendiri. Ada istilahnya Majmu'ah rahimahullah. Orang yang demikian, dia tidak mau pada saf yang pertama, karena dia tidak ingin terkenal. Ada istilahnya Majmu'ah rahimahullah. Dasarnya adalah Rasulullah SAW pernah mengungkapkan, nanti pada mahsyar Allah akan panggil 3 manusia. Yang pertama orang yang mati syahid. Kemudian Allah tanya, apa bekalmu menghadapi kehidupan yang khalidina fiha abada? Lalu kemudian dia menjawab, engkau mau tahu ya Allah, aku telah berjuang menegakkan agamamu, dinul haq. Aku bela mati-matian, aku pergi ke medan perang, lalu kemudian aku terbunuh. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, engkau bohong. Engkau maju ke medan perang bukan mengharapkan ridhoku, tetapi adalah ingin engkau disebut orang sebagai panglima perang terkenal. Kemudian Allah campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Ada istilahnya Majmu'ah rahimahullah. Lalu kemudian yang kedua, ulama besar dipanggil, hai fulan bin fulan, apa bekalmu menghadapi kehidupan yang khalidina fiha abada? Engkau Maha tahu ya Allah, aku telah mensyiarkan agamamu, mengajak orang masuk agamamu ya Allah. Allah Maha tahu, engkau bohong. Niatmu bukan karena mencari ridhoku, niatmu karena kamu ingin dikenal orang sebagai ulama termasyhur, kemudian dilemparkan lagi dalam neraka. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang sangat dermawan, hai fulan bin fulan, apa bekalmu menghadapi kehidupan yang khalidina fiha abada? Engkau Maha tahu ya Allah, semua hartaku habiskan untuk membela agamamu, membangun pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, kuinfakkan semua hartaku sehingga habis. Engkau bohong. Niatmu bukan mencari ridhoku, tetapi adalah supaya engkau disebut orang sebagai orang yang dermawan. Lalu Allah campakkan lagi orang tadi ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada istilah zaman Majmu'ah rahimahullah. Maka dalam konteks ini maknanya adalah, kalau kamu mau ada, kamu harus tidak ada. Tidak mau terkenal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri padaku. Kehadiran kita atas dunia ini semata-mata adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap salat kita ikrarkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian makna yang kedua, kita mau dunia. Orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu tangannya harus di atas, tidak tangan di bawah. Namun ketika rezeki mampir terus menerus, dia punya prinsip bukan untuk dia. Untuk dianya sedikit, tetapi untuk diberikan pada saudara-saudara yang fakir miskin, du'afa, orang gak mampu. Inilah sabda Rasulullah SAW, khairun nas mayanfa'un linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat banyak untuk orang lain. Jadi sebenarnya majmu'ah rahimakumullah, ketahuilah bahwa ilmu orang Indonesia adalah ilmu kantong bolong. Banyak duit tetapi bukan untuk dia. Harta bukan ditolak, dia taruh di hatinya, tetapi adalah untuk umat. Harta hanya numpang lewat saja. Suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan seekor kambing. Lalu kemudian disuruhnya Aisyah untuk dimasak. Lalu kemudian disuruh menyerahkan kepada Abu Dzar dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah sudah dibagian semuanya ya Aisyah? Sudah ya Rasulullah. Hanya sedikit. Kemudian Rasulullah membantah, Aisyah, bukan ini sisa, ini bukan sisa. Yang sisa yang sudah kita bagikan itulah untuk kita. Yang ini, yang tinggal ini adalah kotoran. Ada istilahnya majmu'ah rahimakumullah. Ketahuilah bahwa semua sahabat Rasulullah SAW adalah kaya raya. Tetapi semuanya, hartanya bukan dia taruh di hatinya. Bukan. Alhaakumut takatsur. Bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah SWT pada kita semua. Kalau yang ketiga, kita tidak boleh pernah merasa lebih baik dari orang lain. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, ahli ibadah ratusan tahun hancur karena dia merasa aku lebih baik dari dia. Inilah original sin. Ini cikal bakal dosa manusia. Ketika iblis mengatakan ana khairum minhum, aku lebih baik dari Adam, khalaqtani min nar, khalaqtani min tin. Ya Allah, Engkau telah ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari Adam. Untuk apa aku sujud pada Adam?
Sekali lagi, inilah dia original sin. Kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Orang tasawuf mengatakan seorang pendosa lebih mulia daripada orang lain dengan pandangan merendahkan mereka. Ada istilahnya majma' rahimakumullah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Mungkin sekarang dia berbuat dosa. Bisa jadi waktu yang akan datang kita yang berbuat dosa. Suatu ketika Mu'adz bin Yahya Al-Razi mengatakan, kalau kamu tidak bisa memberi manfaat pada orang lain, jangan kamu memberikan mudarat. Kalau kamu tidak mampu memberikan kebahagiaan pada orang lain, jangan kamu memberikan kesedihan pada orang lain. Beri dia pujian-pujian sekedarnya. Jangan justru hinaan-hinaan yang kita berikan. Kenapa? Jangan-jangan situasinya berbeda. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang bermalukan saudaranya yang sudah taubat, maka dia tidak akan mati sebelum dia melakukan dosa yang sama. Na'udzubillah, na'udzubillah. Suatu ketika seorang alim yang bernama Ibnu Mubarak siap-siap naik haji dengan bekal haji yang sudah melebihi. Lalu kemudian istri beliau mengidam, istri beliau mencium bau masakan. Lalu kemudian Mubarak mencari rumah. Ternyata ada sebuah rumah gubuk yang sedang memasak. Lalu dihampiri oleh Ibnu Mubarak untuk meminta. Orang miskin tadi nggak mau, kemudian dibeli juga nggak mau. Kenapa? Karena kata yang miskin tadi, daging ini halal buat kami. Daging ini bangkai yang kami masak, halal bagi kami, jadi haram untuk Tuhan. Ada istilahnya majma' rahimakumullah. Sekali lagi, jangan pernah kita merasa lebih dari orang lain, karena situasi dan kondisinya yang memungkinkan saudara kita berbuat demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hilana min amrina rasyada. Itu adalah doa Ashabul Kahfi. 7 orang dalam gua selama 309 tahun. Tidak ada kasur, tidak ada bantal, tapi dia mendapatkan rahmat Allah SWT. Yang mananya ya Tuhan kami, berikanlah rahmat pada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
Ada yang sedang jemaah rahimakumullah. Marilah kita hafal doa Ashabul Kahfi ini yang bermanfaat banyak insyaallah untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami qarimun mujibu bi'awid fa qadir hajar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallaahi akbar. Qimis salat.